Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kalisa Cahdana, Prodi S1 Pendidikan Geografi, kelas 2022B dengan NIM 020. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah SWT yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di sini untuk menjalankan kewajiban saya sebagai mahasiswa. Kalian tahu nggak sih guys, bagaimana bahasa Indonesia itu bermula atau bagaimana bahasa Indonesia itu tercipta dan apakah keunggulan bahasa Indonesia di masa mendatang? Di sini saya akan menjelaskan itu semua kepada kalian. Pertama, kalian tahu nggak sih, bahasa Indonesia itu adalah salah satu dialek dari bahasa Melayu. Bermula pada 7 abad yang lalu, Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu untuk komunikasi sehari-hari. Kerajaan Sriwijaya sendiri memiliki kekuasaan yang sangat luas, yang menyebabkan bahasa Melayu menyebar ke seluruh daerah di Nusantara. Pada awal mula abad kolonial masuk, kolonial Belanda juga menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan penduduk Indonesia yang pada saat itu masih memiliki bahasa daerah dan suku yang banyak dan juga beragam. Setelah itu, pada awal abad 20 mulai terlihat perpecahan bahasa Melayu. Dimulai pada tahun 1901, bangsa Indonesia mengadopsi ejaan Van Weysen. Dan pada saat 1904, Persekutuan Tanah Melayu mengadopsi ejaan Wilkinson. Ejaan Owaisen bermula diciptakan dengan penyusunan kitab bahasa Melayu yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Thoib Sultan Ibrahim. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, pada saat Kongres Pemuda kedua, bahasa Melayu resmi dialihkan menjadi bahasa Indonesia dan menjadi bahasa nasional serta bahasa persatuan bangsa Indonesia saat ini. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, bahasa Indonesia juga mengalami beberapa perubahan, seperti yang awalnya menggunakan ejaan Van Weysen berubah menjadi ejaan Sumandi, ejaan yang disempurnakan, dan hingga saat ini kita menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2015 Republik Indonesia. Keunggulan bahasa Indonesia sendiri di sini memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai bahasa untuk menghubungkan suku-suku di Indonesia yang memiliki banyak bahasa yang beragam. Bahasa Indonesia sendiri juga diwajibkan sebagai mata pelajaran wajib bagi anak SMP di Australia sana. Bahasa Indonesia juga telah dipelajari di 58 negara serta 222 lembaga secara resmi maupun tidak resmi. Prospek bahasa Indonesia di masa mendatang di bidang geografi. Pada saat ini kita telah mengalami masa yang namanya globalisasi, di mana tugas kita sebagai mahasiswa adalah melestarikan bahasa Indonesia lewat kita perlu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar menurut ejaan bahasa Indonesia.
Yang kedua, menambah buku berbahasa Indonesia yang telah melewati proses editing, mulai dari majas, perumpamaan, tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, bahasa Indonesia juga harus menjadi mata pelajaran wajib di seluruh sekolah dan institusi belajar. Bahasa Indonesia sendiri pada bidang geografi berfungsi untuk menyerap bahasa ilmiah asing untuk disederhanakan oleh bahasa Indonesia, sehingga mahasiswa serta orang awam dapat memahami lebih baik bahasa-bahasa ilmiah tersebut. Bahasa Indonesia juga penting untuk penyusunan karya ilmiah serta laporan dengan menggunakan tatanan yang baik dan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.